Pemirsa, ada sebagian orang mengira setelah ia menjadi Kristen atau menerima Kristus, maka seluruh masalah atau beban hidupnya akan otomatis menjadi baik. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ternyata banyak juga orang Kristen yang masih mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, sehingga bertanya-tanya, menjadi bingung, menjadi ikut-ikutan. Bila ku berjalan di lembah sunyi, rasa asing perjalananku, Tuhanku perlukan pertolonganmu, sebab ku tak dapat sendiri. Oh Tuhan, tolonglah, pegangkan tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Terangilah sinarmu di dalam hidupku, terangilah sinarmu di dalam Saat yang terindah dalam hidupku, ku rasakan pimpinan Tuhan. Ku yakin firman-Nya, ku pegang terus kasih-Nya yang suci kudus. Oh Tuhan, tolonglah, pegangkan tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Terangilah sinarmu di dalam hidupku, terangilah sinarmu di dalam hidupku. Di dalam Alkitab dikisahkan bahwa menjadi orang percaya atau menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi tidaklah otomatis lalu kita itu bebas dari beban dan pergumulan kehidupan, karena Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa dalam mengiring kepada Dia itu bahwa jalan kita akan selamanya rata, diwarnai dengan bunga-bunga yang indah, tidak pernah mengalami tantangan kehidupan. Malah sebaliknya, Yesus Kristus berkata bahwa dalam dunia ini kamu mengalami banyak sengsara, tetapi pertetapkanlah hatimu karena aku telah kalahkan dunia ini. Jadi dalam mengiring kepada Tuhan itu ada satu proses. Nah, katakanlah kalau mau dibagi seperti pendeta Billy Graham dari Amerika memberikan gambaran bahwa kekristenan itu terbagi 3, yaitu menerima Kristus, mengiring Kristus, dan melayani Kristus. Dan dalam mengiring Tuhan itu ada proses-proses yang termasuk dalam kategori pemulihan tadi. Ya, Tuhan memulihkan kita
satu dengan yang lain pelan-pelan sesuai dengan anugerahnya tentunya. Kalau misalnya kita hubungkan dengan kemerdekaan, banyak juga orang menghubungkan kalau sudah merdeka beres semua. Ya. Seolah-olah nggak ada krisis, negara aman-aman saja dan sebagainya. Ternyata tidak otomatis begitu. Ya, betul. Selalu ada hal-hal yang harus dipulihkan juga begitu Betul. dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara dan sebagainya. Itu ternyata baik kehidupan menurut janji keselamatan Kristus ataupun menurut cita-cita suatu bangsa itu selalu ada tahap begitu ya. Iya, tentu. Jadi seperti kita merdeka, kita harus mengisi kemerdekaan itu. Begitu juga setelah kita diselamatkan, dosa kita diampuni, kita menerima Kristus dan kepastian keselamatan jiwa menjadi bahagian dan milik kita. Nah, keselamatan kita ini perlu diisi. Diisi dengan langkah-langkah pengiringan kepada Tuhan itu. Nah, tentunya seperti tubuh jasmani kita pun memerlukan proses bertumbuh, atau istilah yang tadi kita katakan pemulihan, maka begitu juga keadaan rohani kita lahir baru. Seperti bayi yang lahir memerlukan susu dan makanan. Nah, itu kan dia juga bertumbuh, proses bertumbuhnya. Nah, itulah dalam proses pemulihan itu. Seperti yang digambarkan di sini dalam Mazmur pasalnya yang ke-126, jelas di sana tentang pemulihan. Dikatakan bahwa dalam Mazmur 126 ayat 1 seterusnya berkata nyanyian siara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lalu ayat yang berikut ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Nah, dijelaskan di sana bahwa pemulihan itu merupakan kebutuhan setiap kita. Bahkan merupakan sebuah doa. Tuhan, pulihkan kami. Nah, kembali kepada zaman perjanjian lama, Pak ya, di dalam Kejadian kan, bahwa Allah memberikan atau menjatuhkan hukuman terhadap umat pada zaman itu melalui air bah. Nah, itu saya artikan atau menurut saya itu adalah merupakan suatu pemulihan. Kenapa Allah melakukan hal itu? Karena Allah melihat bahwa manusia ciptaannya itu sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga Allah berpendapat, nah ini harus dipulihkan. Nah, pemulihan yang dilakukan oleh Allah ini ya dengan melalui air bah itu tadi ya. Kalau kita lihat di Kejadian 7 ya, ayatnya yang ke-7 itu dia mengatakan bahwa aku akan memusnahkan manusia. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah justru untuk memuliakan. Nah, jadi motivasi Allah di dalam hal ini tentu karena manusia ini sudah tidak melakukan lagi apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi pemulihan itu kalau Pak Yus kaitkan dengan air bah, itu mungkin pemulihan secara menyeluruh. Dalam program dan rencana Allah, ya totalitasnya. Karena mulai pertama Allah menjadikan manusia dengan sasaran supaya manusia itu memuliakan Allah, berjalan seturut dengan kehendak Allah. Tapi mereka telah keluar jauh dari melenceng dari jalur dan kehendak Allah. Sehingga Allah mengambil kesimpulan adalah seperti ayat yang dikatakan dalam Kejadian pasal 6, maka menyesallah Allah menjadikan manusia. Kata menyesal Allah menjadikan manusia seperti dia ingin memulihkan kembali. Dia ingin merupakan satu program baru dari manusia sehingga dimusnahkan semua dan hanya hiduplah Nuh bersama dengan keluarganya. Oke, sebutkanlah begitu, tapi juga pemulihan itu juga bisa meliputi secara pribadi. Kita masing-masing dipulihkan. Dan tentunya Allah memulihkan dengan sasaran, target Allah, bukan menurut kita punya mau. Jadi Allah memulihkan seturut dengan target pemulihan itu. Nah, tentunya seperti kembali kepada pengiringan kita dengan Tuhan tadi, bahwa kita terima Tuhan, menjadikan dia juru selamat kita, kita berjalan mengiring dia menuju kepada satu sasaran, target. Nah, target itu adalah serupa dengan Allah. Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah menjadikan manusia segambar, sepeta dengan dia. Tapi karena dosa, karena pelanggaran manusia, maka kesegambaran Allah itu menjadi pudar. Katakanlah dia mungkin tidak lenyap, tapi dia pudar. Nah, makanya itu dikatakan dalam Roma, kitab Roma Paulus mengatakan bahwa semua telah berdosa dan kurang kemuliaan dari Allah. Kata kurang bukan berarti kata lenyap sama sekali. Setiap manusia masih memiliki kemuliaan Allah. Jadi dia akan dipulihkan supaya kemuliaan yang hilang itu kembali tercapai dan menjadi pulih lagi. Proses pemulihan ini juga terjadi kan pada orang percaya karena dia melenceng, misal dalam kehidupan keluarga, kemudian ada tindakan-tindakan, katakanlah air bah dalam konteks kecil begitu ya untuk keluarga. Juga dalam kehidupan kita bermasyarakat, kalau ada sesuatu yang salah, pasti ada
aksi atau tindakan-tindakan yang untuk meluruskan kembali. Jadi proses ini terjadi dari tahap di tengah keluarga, di masyarakat, kemudian lebih besar lagi seturut dengan rencana Allah, kira-kira begitu ya. Nah, misalnya Tuhan memulai rencananya dari seorang yang bernama Abraham. Itu kan pribadi. Dipanggilnya dia keluar dari Ur Kasdim. Jadi dia pribadi. Allah berurusan dengan dia secara pribadi saja. Nah, jadi Allah juga berurusan dengan pribadi-pribadi. Dan lewat pribadi itu lalu meningkat menjadi keluarga, masyarakat dan bangsa dan dunia. Seperti misalnya pesannya kepada Abraham. Karena dia beracara dengan Abraham dan seorang, dia pesankan kepada dia bahwa dari turunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Jadi seorang dipakai Tuhan untuk jangkauan kepada secara global. Nah, cuma juga dalam kehidupan kita sering kalau kita mengalami musibah atau bencana itu, kita tidak berpikir untuk melihat bahwa boleh jadi kita memiliki kesalahan atau kita melakukan kesalahan. Selalu kita cari kesalahan pada orang lain. Orang sekarang bilang, oh gara-gara mencari kambing hitam. Nah, itu dan seterusnya. Jadi orang lain yang salah dan kita selalu benar begitu. Padahal ini mungkin tindakan pemulihan Allah bahwa menegur kita bahwa kita melakukan kesalahan sebenarnya kan. Dan sesungguhnya pemulihan itu karena Allah mulai dari pribadi, maka kecenderungan kita mesti selalu kita lihat kepada pribadi. Ada seorang yang pernah mempunyai mimpi bahwa dia ingin merubah dunia. Tapi setelah dia menyadari bahwa sukar dia merubah dunia, dia bilang, wah rupanya aku mulai dari merubah keluargaku. Tapi setelah dia coba juga dia merasa bahwa sukar sekali merubah keluarganya. Baru dia sadar bahwa sesungguhnya dirinya lah yang harus lebih dulu dirubah. Kalau kita berubah, keluarga kita berubah, lingkungan kita berubah, dunia menjadi dampak daripada perubahan atau pemulihan tadi. Nah, seperti misalnya pemazmur berkata, selidikilah batinku Tuhan dan ketahuilah angan-angan kepikiran. Berarti orang-orang itu sebenarnya mesti sadar. Semua kita mesti sadar bahwa pemulihan yang dikerjakan Allah itu mulai dari pribadi seseorang. Seperti Allah panggil Abraham, Allah panggil Nuh, Allah panggil lagi Rasul Paulus, Allah panggil murid-murid satu-satu untuk menjadikan mereka utusan murid-muridnya. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Allah itu berurusan dengan manusia secara pribadi. Dan keselamatan itu masalah pribadi. So, itu masing-masing kita mesti percaya. Saya tidak bisa percaya mewakili keluarga saya. Saya tidak bisa bilang karena saya ini pendeta, otomatis anak-anak saya itu akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tidak. Mereka mesti percaya secara pribadi kepada Tuhan. Mereka mesti datang mengaku dosanya, menerima Kristus sebagai juru pengampun dosa, dan menerima kepastian keselamatan. Menghadiri pesta kawin bisa diwakilkan orang. Tapi menerima keselamatan tidak bisa diwakilkan orang. Apa saja sih sebenarnya yang Allah pulihkan? Nah, itu pertanyaannya itu ya. Ya, betul. Jadi itu kan pemerintah mencanangkan gerakan nasional, gerakan disiplin nasional. Itu kan merupakan satu pemulihan kepada karakter kita untuk melaksanakan disiplin itu baik di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kan merupakan gambaran juga untuk secara luasnya ya gambaran negara itu. Nah, kalau warganya itu secara perorangan sudah melaksanakan disiplin itu, maka bangsa itu juga akan dikatakan bangsa yang berdisiplin gitu. Jadi, kan. Titiknya kan secara perorangan mulai. Betul. Berarti mulai dari orang yang mencanangkan itu mesti kasih tunjuk dong ya. Betul. Iya kan? Itu. Nah, Betul. Jadi semua ini dia mengarah kepada sebenarnya kepribadian pribadi masing-masing. Jadi kalau misalnya katakanlah gereja yang kudus. Sebenarnya yang dimaksud dengan gereja yang kudus itu gereja apa? Iya kan? Gereja yang kudus adalah gereja yang terdiri, adalah memiliki orang-orang, individu-individu yang hidup kudus di dalam Tuhan. Ya kan? Atau negara yang kuat itu apa sebenarnya? Itu terdiri dari warga yang mempunyai karakter dan kepribadian yang kuat sehingga dia menjadi kuat. Kira-kira kan begitu. Jadi kembali kepada pemulihan atau disiplin atau apapun istilahnya, semua mengarah kepada kepribadian pribadi masing-masing kita. Nah, kalau kita sendiri dijamah dan dipulihkan secara pribadi, mungkin itu seperti kembali berdampak kepada nah, kira-kira apa sebenarnya yang harus dipulihkan? Itu sebenarnya Nah, kembali kepada pertanyaan saya sendiri itu, nah di dalam apa yang harus betul dalam Mazmur pasal 126 dikatakan di sana kan berarti
Ayat 1 ambil contohnya. Nyen siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah kata mimpi mungkin bertalian dengan pikiran. Jadi mungkin yang Tuhan pulihkan lebih dulu ada pikiran kita. Pikiran ya, Nah, cara berpikir, cara berpikir, pola pikir kita. Sebab kalau pikiran kita salah, ya kita juga akan bertindak salah, juga. berkata salah, semua salah. Nah seperti ada istilah you are what you think. Artinya apa saudara, bagaimana saudara tergantung apa yang kau pikirkan. Nah betapa hebatnya pikiran manusia bisa mempengaruhi seorang. Pikirannya buruk, nah buruklah tindakannya. Pikirannya lurus, lurus pula lah perkataan, lurus pula tindakannya. Ya kan? Jadi mungkin Allah harus pulihkan dulu pikiran kita. Nah kita seperti Rasul Paulus berkata bahwa seperti kita mulai pada waktu kanak-kanak kita berpikir seperti kanak-kanak. Tapi setelah kita dewasa kita berpikir seperti orang dewasa. Berarti betapa penting pikiran. Jadi kita bisa berpikir seperti anak kecil, bisa berpikir seperti orang dewasa. Tergantung. Nah karena itu dia juga tekankan bahwa barang apa yang baik, barang apa yang indah, barang apa yang kudus, barang apa yang sedap didengar, itulah yang kau pikirkan. Nah tekanannya semua lari kepada pikiran. Betapa penting pikiran manusia itu. Karena semua itu ada di situ. Nah tentunya berpikir tentang pemulihan dalam pikiran, nah tentunya Tuhan akan pulihkan pikiran kita yang negatif menjadi pikiran yang positif. Nah tentunya berpikir positif itu juga Pak Yus, ya tentunya mesti kepada 3 hal. Pertama kepada Allah. Kita tidak boleh berpikir negatif terhadap Allah. Apapun yang dia kerjakan selalu baik. Nah tapi kan kita kan tidak begitu. Kita mau yang baik saja, tapi yang tidak baik kita langsung protes. Wah Tuhan ini pasti nggak benar. Tuhan nggak dengar. Nah Tuhan nggak dengar. Seperti apa yang tadi Pak Arthur bilang kan, bahwa orang Kristen begitu terima Tuhan nggak boleh ada pencobaan, nggak boleh ada masalah. Nah sebenarnya salah, karena kita punya pola pikir yang salah. Kalau pola pikir kita benar bahwa Tuhan itu selalu baik. Mungkin sekarang kita belum mengerti, tetapi kita akan mengerti kemudian. Seperti Roma pasal 8 ayat 8 berkata, segala perkara bekerja bersama-sama, mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi karena Allah itu selalu berniat baik, tujuan baik, jadi sebenarnya kita mesti berpikir positif saja. Dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dosa mereka itu sebenarnya sederhana. Perjalanan yang hanya mungkin beberapa hari harus ditempuh menjadi 40 tahun. Dosanya cuma hanya karena mereka berpikir negatif terhadap Allah. Nah itu yang pertama. Kedua, kita mesti berpikir positif terhadap sesama. Jangan curi. Ya, kita lihat orang naik mobil baru saja kita sudah cemburu. Sedang dia tidak mencuri uang kita. Dia tidak pinjam uang kita, dia tidak menyusahkan kita, dia tidak merugikan. Tapi kita langsung menciptakan istilah cemburu sosial. Kenapa kita mesti cemburu dengan orang lain? Kalau memang hasil keringatnya, dia bekerja mati-matian untuk mendapatkan itu. Kenapa kita mesti cemburu? Persoalannya hanya pada pikiran kita kan? Tapi kalau Tuhan pulihkan pikiran kita, semestinya nih Pak Yus, kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Nah, kalau kita liwat dengan taksi atau dengan bajai atau dengan ojek atau dengan mobil, kalau kita lihat bendera kuning ada di satu gang, kita buru-buru stop tanpa diminta. Kita langsung tanya, aduh ada orang mati kah gerangan di gang ini? Oh, untuk menangis dengan orang menangis gampang Pak Yus. Tapi tertawa dengan orang tertawa ini sulit. Misalnya dia tertawa karena dia dapat mobil. Dia tertawa karena di suaminya dinaikin pangkat, diorbitkan. Walaupun moneter ada mengganggu ekonomi kita, tapi dia dapat bonus, dapat untung. Wah kan sebenarnya kita bisa selamat ya. Waduh puji Tuhan. You beruntung besar, aku ikut bahagia. Mestinya kan begitu. Tapi tidak begitu. Kok bukan saya ya? Kok bukan saya, kok dia. Kita mesti pikir positif terhadap alam, terhadap sesama, dan terhadap diri sendiri. Walaupun kita orang bodoh, kita lahir di kampung, kita tidak mempunyai pendidikan apa-apa, tapi kita mesti rasa diri, wah saya bisa, saya dapat melakukan sesuatu untuk saya. Kalau pikir diri sendiri begitu, jadi ada kepercayaan diri. Ada percaya diri, dan kalau kita tidak percaya diri, apalagi modal kita. Nah sekarang tinggal bagaimana kitanya saja kan, apa mau ambil positifnya, apa mau ambil negatifnya. Nah kelihatannya lebih banyak sepertinya mengambil yang negatifnya. Sakwasangka tadi, curiga tadi itu yang suka dilemparkan sama orang lain. Seperti dikatakan juga dalam ayat sini kan, dikatakan bahwa pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kata-kata lidah. Pola berbicara. Pola berbicara. Nah, Alkitab berkata bahwa kata-kata yang lembut meredakan amarah. Karena kata-kata itu merupakan alat komunikasi yang luar biasa. Itu.
dengan kata-kata lemah lembut tanpa kekerasan, Ya. mungkin kritik kita bisa diterima ya. Bisa diterima. Betul. Nah, lidah itu kata Alkitab, dia seperti api yang menghanguskan. Betul. Dia walaupun kecil, tapi lama-lama sudah habis. habis. Atau dia seperti kemudi yang mengendalikan sebuah kapal Ya. yang besar. Kemudi itu kan sebenarnya cuma kecil, kapal begitu besar, tapi dia bisa menentukan arahnya. Ya. Nah, bayangkan, saya kira inilah yang Tuhan Ya. akan pulihkan bertalian dengan doa daripada Doa, ya. pemazmur, Tuhan pulihkanlah kami. Nah, selain pola pikir, kemudian pola berbicara, kira-kira ada lagi. Ya, kembali saja kepada Mazmur tadi, 126 tadi lebih jauh berkata juga bahwa dikatakan bahwa ayatnya yang ke-5 sebutkanlah. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya yang di sini pun Tuhan perlu pulihkan iman. Orang beriman itu saja yang dia berani melihat sesuatu. Walaupun air mata, kesukaran, dia tabah, ketabahan. Jadi ketabahan itu tentunya dilatar belakangi oleh keyakinan. Keyakinan, betul. Orang dia yakin bahwa sekarang mungkin saya menderita, tapi besok-besok saya akan menjadi orang hebat. Mungkin sekarang saya jadi hamba, besok-besok saya akan menjadi tuan yang besar. Nah, seperti pepatah juga bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang, bersenang-senang kemudian. Nah, ini kan hampir mirip ini sebenarnya. Nah, atau mungkin orang yang membaca ini dia menciptakan istilah itu. Ya. Nah, tapi kan berarti ada keyakinan Ada di balik keyakinan. itu. Walaupun kita banyak menderita, tapi kita sabar. Tidak selamanya ada awan gelap di Ya. atas rumah tangga kita atau karir kita. Satu waktu akan muncul pelangi yang indah, yang warna-warni indah. Iya. Dan ini menjadi dasar sebenarnya ya, dari pola pikir, pola bicara, kemudian iman yang dipulihkan, itu kemudian menghasilkan satu perilaku yang baru Perilaku juga ya. yang baik, iya. Pola perilaku yang lebih baik, yang lebih. Jadi antara omongan dengan perbuatan itu jadi sama ya, sinkron. Sama. Nah, itu Senada sebutkan kira-kira dalam begitu itu. Pak. Iya. So, kalau misalnya kita hanya ngomong tapi tindakan kita berbeda dengan apa yang kita ngomong, orang lalu nggak percaya sama kita. Nah, mungkin juga ya di koran juga dibahasakan bahwa kenapa kok investor dari luar tidak bisa datang tanamkan modalnya di negara kita. Ya, masalahnya karena kurang percaya, ketidakpercayaan terhadap rupiah. Kenapa? Mungkin penyebabnya karena ya kita ngomong dengan kita punya tindakan nggak sinkron. Tidak sama. Nggak Iya, sama. Jadi orang nggak bisa percaya. Kita janji macam-macam, tapi ternyata Kenyataannya kenyataannya tidak. beda. Gitu ya. Nah, ini kan jadi bertalian dengan kemerdekaan yang kita rayakan pada tahun ini. Mungkin kita mesti kaji ulang semua kita tanpa kecuali siapapun, dari pembesar sampai kepada rakyat biasa. Kita kaji ulang. Situasi pemulihan yang dilakukan oleh Allah dalam rencana keselamatannya, dengan juga proses kita dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat dan berbangsa begitu ya. Iya. Seperti yang kita baca dalam Mazmur 126 tadi, bahwa mungkin yang pertama yang Tuhan pulihkan adalah Tuhan pulihkan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita menentukan siapa kita. Seperti istilah bahasa Inggris yang berkata, you are what you think. Jadi siapa kita, apa kita, itu ditentukan oleh pikiran kita. Jadi kita harus dipulihkan pikiran kita dari yang negatif kepada yang positif. Dan berbicara tentang pikiran positif, maka kita harus berbicara kepada berpikir positif terhadap Allah. Apapun yang terjadi dan diizinkan lewat dalam perjalanan hidup kita oleh Tuhan, kita selalu berkata Tuhan itu baik. Sebab segala perkara, baik maupun buruk, dan yang indah maupun yang tidak indah, semua bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Demikian kata Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Yang kedua, kita harus berpikir positif terhadap sesama. Nah, sesama kita pun harus kita pikir positif. Jadi tidak boleh kita cepat cemburu, iri hati dengan orang karena ya mungkin dia naik mobil baru, punya fasilitas kehidupan yang lain. Enyahkan semua prasangka seperti itu. Kita harus menangis dengan orang yang menangis dan tertawa dengan orang yang tertawa. Atau bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Sesuai dengan anjuran Alkitab. Yang ketiga, kita boleh berpikir negatif terhadap diri kita sendiri. Walaupun kita bodoh, kita kekurangan banyak hal, kita mungkin tidak terpelajar seperti orang lain, tapi mari kita maju. Kita bangkit di atas kaki kita sendiri dan kita berkata dengan Allah, aku lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Karena dengan Tuhan sajalah kita maju. Kristus berkata, imanmu sebiji sesawi saja. Kau bisa berkata kepada gunung ini, tertancaplah engkau dalam laut dan dia akan menuruti perintahmu. Betapa penting orang beriman itu. Orang-orang beriman itu bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Walaupun mereka tidak punya apa-apa di tangan, tapi keyakinannya akan Allah mampu merubah yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah pemirsa percakapan kita hari ini tentang pemulihan. Kiranya percakapan kami ini boleh menjadi berkat bagi Anda di rumah. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, waktu yang sama dalam pelayanan pemberitaan firman. Tuhan memberkati saudara. Shalom.
Nyanyi